dengan aku, Innova Melisa. Aku baru aja pulang belanja, beli barang-barang untuk bikin kue. Hari ini aku mau bikin nastar dan bolu gulung. Tadi aku bawa kantong belanja sendiri, supaya lebih ramah lingkungan. Ini produk dari Grab, dan kuat, koko, dan pastinya bisa didaur ulang yang membantu untuk pelestarian lingkungan kita ya. Oke, aku tata dulu, terus kita bikin kue ya. Tadi aku juga nggak lupa beli doilies paper dan kecap nastar untuk hias kueku nanti. Oke, bahan-bahan udah aku siapin, yuk kita buat. Ini bahan-bahan untuk bolu gulung. Ada kuning telur, ada ovalet, ada margarin cair, ada tepung terigu, maizena, dan juga susu bubuk. Nggak lupa ada gula bubuk juga. Jumlah masing-masing aku tuliskan di deskripsi video ini ya. Cara buatnya cukup simpel. Aku masukin dulu kuning telur, ovalet, dan gula bubuknya ke mixer. Kemudian aku kocok sampai mereka itu kaku dan mengembang. Pastikan sudah mengocok sampai ke dasar. Soalnya kalau ada yang masih menggumpal atau nggak rata, nanti jadinya bolunya bantat ya teman-teman. Pakai spatula dengan ujung silikon, aku aduk bahan-bahan ini sampai seperti ini. Ini udah ngembang, udah kaku, dan udah tercampur rata. Saatnya aku masukin adonan kering tadi, tepung terigu, maizena, dan juga susu bubuk. Aduk sampai merata betul. Kemudian baru masukkan margarin lelehnya. Pastikan tercampur rata ya teman-teman. Kita perlu aduk manual untuk ngecek apakah sudah benar-benar rata atau belum. Aduk sampai ke dasar ya. Kemudian kita tuang ke loyang yang sudah dioles margarin dengan taburan tepung atau boleh juga kertas roti. Hentak-hentakan agar dia gelembungnya keluar dan permukaannya rata. Kemudian kita panggang di oven yang sudah diset suhunya. Cek tingkat kematangannya. Kalau udah matang, kita lepaskan dari loyang. Taruh di atas lap yang bersih, kemudian kita gulung perlahan. Awas, jangan terlalu keras gulungnya supaya nanti bolunya nggak patah ya teman-teman. Ini digulung saat masih panas. Kemudian kita istirahatkan supaya dia jadi set gulungannya. Sambil tunggu bolu-bolunya set, yuk kita bikin nastarnya. Untuk membuat nastar, ini dia bahannya. Ada margarin, ada mentega, ada tepung terigu 2 jenis, susu bubuk, dan maizena. Ada isian selai nanas yang udah aku butir-butir. Kemudian ini ada olesan untuk topping dari nastar. Ada kuning telur juga 3 butir ya. Ada juga gula bubuk. Nanti teman-teman bisa baca detailnya di deskripsi video ini. Supaya prosesnya lebih cepat dan praktis, aku pakai mixer ya. Ini ada margarin dan mentega, kemudian gula bubuk yang aku masukin ke mixer bersama dengan kuning telurnya. Aduk sampai dia merata. Pastikan merata sampai ke dasarnya. Setelah itu, lakukan langkah berikutnya, yaitu kita tambahin tepung. Cuma tepungnya ini kita masukinnya dikit-dikit, dan lebih bagus lagi kalau tepungnya kita ayak dulu. Sama seperti tadi, pastikan sudah merata sampai ke dasarnya. Nah ini udah set, udah kalis juga, saatnya kita cetak. Aku nggak pakai acara timbang-timbang, aku cuma pakai 1 buah cetakan nastar untuk ambil volumenya dari adonan. Aku butir-butir, kemudian aku pipihkan, dan selainnya yang udah aku bentuk, aku masukin ke dalam. Kemudian aku butir-butir, dan aku pastikan nggak ada retakan yang muncul di butiran ini, bulat betul, supaya selainya nggak keluar. Lakukan sampai 1 loyang penuh dan kita panggang. Suhunya ini nggak boleh tinggi-tinggi supaya nanti nggak pecah.
Setelah itu di tengah proses pemanggangan sekitar 15 menit aku kasih olesan. Ini olesannya kuning telur, susu kental manis, dan juga sedikit minyak. Aku tulis juga jumlahnya masing-masing di deskripsi video ya. Nah, ini udah matang nih, bisa kita copotin. Kadangkala, selain menyajikan nastar menggunakan toples, aku juga menyajikan nastar yang masih hangat di atas piring. Agar tetap cantik, aku gunakan doiless paper dari Grade. Oke teman-teman, sambil tunggu nastarnya dingin, yuk kita kasih filling ke bolu-bolunya. Kita tidak boleh memasukkan nastar yang masih hangat ke dalam toples ya teman-teman, supaya tidak mudah berjamur. Setelah bolu gulung diisi dengan filling, gulung kembali dan simpan agar lebih set. Oke, nastarnya udah dingin, yuk kita plating dalam toples. Agar nastar tetap cantik dalam toples, aku gunakan doiless paper dari Grade. Bentuknya sangat cantik, kemudian mudah dipisahkan satu sama lain. Kemudian dia tebal dan juga dia aman bagi kesehatan. Selain itu, aku juga gunakan kecap nastar dari Grade. Dia itu gampang banget dipisahin satu sama lain, jadi nggak makan waktu. Bentuknya juga cantik dan persis satu sama lain. Nah, nastarnya tinggal ditaruh di tengah kecap nastar ini, jadi simple banget. Dengan seperti ini, nastar jadi tampak lebih cantik dan menarik untuk disajikan untuk keluarga ataupun sebagai bingkisan ya teman-teman. Cocok banget nih, bentar lagi kan lebaran. Kalau suguhannya gini pastinya lebih oke ya teman-teman. Selain untuk menghias nastar, doiless paper dari Grade juga bisa untuk hias bolu loh. Ini bolunya kita lihat dulu, kita buka. Terus supaya cantik bagian sisinya kita potong dulu ya, kayak gini. Satunya juga. Kalau langsung disajikan seperti ini, tentu kurang menarik. Tapi jika dibeli doiless paper akan lebih menarik. Bagaimana cara penggunaan doiless paper tergantung kreativitas kita saja kok. Kalau aku lebih suka dipotong seperti ini. Kemudian dipadukan dengan doiless paper yang bulat. Ini ada yang bulat warna putih, juga ada yang bulat warna coklat. Variasi doiless paper Grade sangat banyak. Kemudian aku hubungkan semuanya ini menggunakan pita warna putih. Suka-suka kita sih mau bentuk kayak apa. Dengan dihias seperti ini, tampilan bolu lebih cantik dan manis. Lakukan hal yang sama untuk bolu satunya. Produk Grade memang solusi cepat dan tepat buat kita yang suka masak-masak atau bikin kue, tapi nggak mau ribet ya. Hasilnya otomatis cantik dan menarik saat disajikan. Jangan khawatir, produk ini mudah didapatkan kok di marketplace seperti Tokopedia atau Shopee ataupun di Instagram mereka. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan saldo OVO Grade yang dari giveaway loh, syaratnya gampang banget. Salah satunya dengan menebak produk apa yang aku pakai sebagai alas nastar di video kali ini. Teman-teman, syaratnya supaya lebih jelas aku tuliskan di deskripsi video ini aja ya. Jangan lupa kepoin dan follow Instagram Grade. Oke, yuk tetap belanja aman, nyaman, dan tetap produktif di masa new normal bersama Grade Paper Product. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Dah.